YouTube gue. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Gimana, masih seger kan? Ngeliat gue makin seger nggak? Kenapa gue pakai baju kayak gini? Karena hari ini gue membahas tentang wanita. Apa sih yang terbersit di otak kalian tentang wanita? Apa coba? Susu. Apalagi sih? Menyebalkan, egois, bener nggak? Maunya menang sendiri, bener gak sih? Matre. Please guys, come on. Wanita tuh indah. Wanita itu didambakan oleh semua laki-laki. Jadi laki-laki kalau yang suka sama laki-laki, ya kita harus pertanyakan kan, kenapa ada wanita di dunia ini? Kenapa? Apa sih yang membuat laki-laki tuh tertarik sama wanita? Ada beberapa bagian tubuh wanita yang bikin laki-laki tuh meremlek. Apa yang bikin meremlek? Coba, gue mau tahu aja sih salah satu dari kalian jawab pertanyaan gue. Apa jawabannya? Oh ya? Gue punya dong kalau gitu ya. Yap, sebelum lo nonton kelanjutan video ini, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube gue, share juga ke teman-teman kalian semuanya. Biar apa? Biar bisa nonton bareng-bareng sama kalian semuanya. Oke? Oke guys. Jadi yang pertama, bagian tubuh yang paling disukai sama laki-laki adalah bokong. Kenapa bokong? Jadi bokong yang besar atau berisi itu lebih membuat laki-laki tertarik sama wanita. Itu menurut survei dari gue dan teman-teman gue yang lain ya. Gimana menurut kalian? Bener gak? Bener dong, bener banget. Jadi guys, bagian kedua yang paling disukai sama laki-laki adalah payudara. Oke? Gak harus yang punya payudara besar, bisa sedang ataupun kecil, tapi bentuknya indah, itu akan menambah nilai plus pada wanita. Keren banget kan? Jadi gak harus punya nenek yang besar. Oke, dan yang ketiga adalah rambut. Jenis rambut perempuan tuh banyak banget. Ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang ikal. Jadi laki-laki pun punya beberapa tipe. Dia memilih perempuan yang rambutnya lurus, kayak gue, keriting, ataupun ikal. Biasanya sih cowok lebih suka rambut cewek yang ikal gitu ya. Tapi tergantung tipe masing-masing sih. Kriteria dari cowok itu sukanya yang kayak gimana. Jadi kalau misalkan kayak perempuan punya rambut yang ikal tuh bergelombang gitu kan jauh lebih seksi gitu ya kan? Bener gak sih? Kalau yang rambutnya keriting jauh lebih cute, lebih imut. Kalau rambutnya panjang lurus kayak gue tuh lebih kelihatan dewasa gitu loh guys. Berarti gue lebih kelihatan dewasa ya. Tapi gue juga menggemaskan kan? Bener gak sih? Hah? Jadi guys, di pernyataan yang ketiga ini gue tuh termasuk kriteria kalian gak? Karena rambut gue yang lurus ini. Yang keempat adalah kaki. Bentuk kaki seorang wanita itu mengisyaratkan kecantikan dan kesehatan, sama seperti bokong. Kenapa? Karena kalau misalkan bentuk kakinya bagus, bentuk kakinya ideal gitu, itu pasti bakal bikin laki-laki tuh terpana. Anjir, kakinya bagus banget gitu. Pasti cowok tuh ngomong kayak gitu. Apalagi yang kakinya berbulu kayak gue. Tapi walaupun bulu kaki gue banyak, kaki gue bagus, tapi gue bukan pemain bola ya guys. Karena yang kakinya bagus tuh nggak harus pemain bola. Ngerti gak? Nah, yang kelima adalah bibir. Laki-laki tuh suka banget dengan bibir wanita yang segar dan cerah, juga tebal. Gimana kalau misalkan ngeliatin bibir ceweknya tipis, kurang bergairah kan? Kurang bikin meremlek kan? Kalau gue sih sebagai perempuan suka dengan bibir gue yang tebal. Dan yang keenam adalah kulit yang bersih. Perempuan punya kulit yang bersih itu diidamkan semua laki-laki. Perempuan yang lain pun mengidamkan kita semua punya kulit yang bersih. Kayak gue nih berjerawat, siapa sih yang pengen jerawatan? Gak ada anjir. Misalkan kayak kita jerawatan, kita harus punya nilai plus tersendiri di mata laki-laki, biar laki-laki itu lebih kayak bergairah gitu melihat kita. Kalau misalkan udah kita jerawatan, udah gitu nggak ngurus diri, nggak ngurus tubuh, udahlah pasti laki-laki juga males banget gue ngeliat lo
Tapi perempuan sih kebanyakan nggak kayak gitu. Pasti kalau misalkan ada yang kurang dari bagian tubuh dia akan menambah nilai plus di bagian tubuh dia yang lain. Jadi definisi kulit bersih itu nggak harus putih guys. Walaupun misalkan dia kulitnya hitam tapi mulus, glowing misalnya ya, itu lebih cantik menurut gue. Jadi nggak harus putih. Definisi cantik pun nggak harus putih, definisi kulit bersih pun nggak harus putih. Jadi bisa dengan warna kulit coklat, putih maupun hitam itu sama, yang penting bersih tanpa koreng. Yang ketujuh tuh gampang banget guys, senyumnya perempuan tuh menarik hati laki-laki, bener gak sih? Cewek kalau misalkan senyum, nah kalau yang kayak gitu itu bukan bikin menarik, tapi maksudnya kayak lebih kayak anjir nih cewek humoris banget nih pasti kalau misalkan ketawanya kayak gitu. Apalagi kalau misalkan ketawa sampai ngakak-ngakak gitu, itu nggak tahu ya itu humoris atau nggak sopan, tapi lebih kayak ke ini cewek gila kali ya. Gue pernah ketawa kakak-kakak gue ternyata pakai headset guys, dan gue tuh lagi nonton video, semua orang tuh mengarah sama gue tau nggak. Terus gue lupa gue lagi di tempat umum dan gue ketawa sekenceng-kencengnya. Untungnya gue pakai masker, jadi kayak misalkan lagi pergi kemana-mana, pergi ke tempat umum, gue tuh selalu pakai masker walaupun sebelum ada pandemi kayak gitu ya, gue selalu pakai masker. Kenapa? Karena gue sering tertidur gitu. Tapi gue pernah ketawa kenceng banget, senyum dan ketawa tuh beda ya. Jadi kalian bisa bedain antara senyum dan ketawa seseorang. Punya kuku kaki dan kuku tangan yang sehat itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri dari wanita. Cowok kalau misalkan ngeliat kuku ceweknya gini, kuku kan jelek nih, tapi kuku gue nggak kotor guys. Jadi kalau misalkan kuku kita sehat, itu nggak mungkin kuning ataupun hijau gitu ya. Kayak misalkan ada apa gitu hijau-hijaunya di sini, jijik gak sih anjir? Kayak ih ini cewek apaan sih, jorok banget, masa kukunya hijau gitu. Misalkan ketemuan nih, hai gitu, salam kenal, tapi kukunya hijau, langsung ilfil gak sih anjir? Gue tuh ih, yaudah sebagai perempuan-perempuan di luar sana pasti bakal rajin mani-pedi atau enggak minimal cuman bersih-bersihin kuku aja gitu. Jadi punya kuku kaki dan kuku tangan yang sehat itu adalah salah satu daya tarik tersendiri. Jangan sampai kukunya hijau terus ketemu temen atau kenalan di Tinder guys, kasihan cowoknya, takut ilfil, dikiranya ada apa lagi di sininya. Jadi bukan hanya cuma di bagian kuku aja, tapi di sela-sela kuku. Ini kalau nggak sehat tuh kayak ada seset tuh nggak sih? Kalau di kampung gue tuh namanya kami sesetan. Nek kami sesetan kok jadi tarik, ngerti nggak? Oh jadi tarik, mesti kok jadi orang apik, kabehane. Lo ngerti nggak artinya? Jadi kalau diseset, dirobek tuh bakal nggak bagus semuanya gitu. Lo nanti nggak bisa jadi bintang film, kata mak gue dulu. Gue digituin mulu. Jadi kita harus jaga kuku biar nggak korengan. Bukan kuku ya, jari-jari samping kuku tuh biar nggak korengan, biar nggak bikin geli ya kan. Yo begitulah pokoknya, harus bersih. Jadi yang kesembilan adalah perempuan itu harus wangi. Kenapa harus wangi? Jadi itu adalah nilai plus buat wanita di mata laki-laki. Jadi kalau misalkan mau semprot minyak wangi, bisa semprot di bagian mana? Leher, kan? Semprot bagian leher. Kalau misalkan cowoknya lagi ngeliatin lehernya, terus kecium bau wanginya, enak guys. Jadi nyemprot parfum itu bisa di mana aja dan itu bakal jadi nilai plus buat laki-laki. Oke? Dan yang terakhir itu adalah bentuk tubuh. Ini nih yang jadi masalah. Bentuk tubuh tuh nggak boleh dibilang, ih lu gendut banget, lu kurus banget, oh badannya tuh pagak, tau gak sih? Gak ada bentuknya, itu nggak boleh ya guys ya. Gue kasih info ke kalian semuanya bahwa wanita cantik ideal itu tidak harus langsing dan body goals. Dan disebut body goals itu juga nggak harus langsing. Bisa yang badannya besar, bisa yang badannya besar kayak gue, bisa ada yang gembrot, bisa yang kurus banget, bisa yang sedang. Tapi memang lebih ideal adalah cewek-cewek yang badannya langsing. Itu menjadi nilai plus buat cowok-cowok melihat perempuan. Jadi balik lagi ke selera kalian semuanya, ngelihat perempuan itu dari mana. Jadi yang gue bilang tadi, cantik itu nggak harus kurus, nggak harus langsing, oke? Jadi mulai sekarang yuk stop body shaming. Jadi guys, itu adalah beberapa bagian tubuh wanita yang bikin cowok itu mermelek.
Gimana? Menurut kalian bener nggak yang gue sebutin tadi? Kalau misalkan ternyata ada bagian tubuh yang nggak gue sebutin, silahkan komen di bawah. Ngomong kak, misalnya contohnya ini nih kak, nggak lu sebutin kenapa? Ya namanya kan juga manusia ya kan? Kalian bisa langsung komen di bawah. Terus share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Subscribe jangan lupa. Terus nyalain loncengnya jadi setiap gue upload video kalian bisa langsung nonton. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. See you, bye-bye.